Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, pasal fil istiqbali, di dalam masalah menghadap kiblat, wa ghairihi, dan selainnya menghadap, min syuruti sholati, dari syarat-syarat sholat. Yushtaratu, disyaratkan, li sihhati sholati, untuk sahnya sholat, umurun, urusan-urusan, ghairu ma taqaddama, selain apa-apa yang telah berlalu, minha, darinya urusan-urusan. Jadi urusan-urusan syarat-syarat sholat kan sekarang disebutkan istiqbal, tapi ada yang sebelumnya yang sudah disebutkan. Istiqbalu ainil kiblati, yaitu penghadapan kiblatnya, yaitu Ka'bah. Ainul kiblah, ainul kiblah itu al-Ka'batu, Ka'bah. Al-Ka'bati au badaliha, atau penggantinya Ka'bah. Ini kalau menghadap Ka'bah ainul kiblah. Ya. Kalau enggak, penggantinya bisadri, menghadap dengan dada, fil qiyami wal qu'udi, di dalam sholat berdiri dan di dalam sholat duduk. Wa bi mu'dhamil badani, dan sebagian besar badan, fir ruku'i, di dalam ruku', di dalam ruku', wasujudi, dan sujud. Kama fit tuhfati, sebagaimana dalam kitab Tuhfah, menghadapnya harus yakinan, secara yakin. Fiman, di dalam seseorang, la ha'ilah, tidak ada penghalang, bainahu, antara orang yang sholat, wa bainaha, dan antaranya Ka'bah. Jadi yang pertama, menghadap ainul kiblah, Ka'bahnya, atau menghadap kepada pengganti Ka'bah, maksudnya ke tembok Ka'bah gitu misalnya. Apabila antara dia dan Ka'bahnya tidak ada penghalang. Bimu'ayanatin, dengan penentuan, au masin, atau penyentuhan, au amaratin, atau tanda-tanda. Yang mana tufidu, memberikan faedah, itu tanda-tanda, ma yufiduhu, apa-apa yang memberikan faedahnya, apa-apa tadi itu, hadzani, dua hal ini, yaitu mu'ayanah dan mas, penentuan dan penyentuhan, yaitu dengan tanda-tanda. Sehingga dengan tanda-tanda itu seperti ngelihat, seperti menyentuh, gitu. Paham ini? Kemudian wadonnan, prasangka, fiman bainahu, di dalam seseorang, bainahu, antaranya orang yang sholat, wa bainaha, dan antaranya Ka'bah, hailun, penghalang. Jadi kalau memang ada penghalang, seperti kita orang sekarang, itu donan, prasangka. Nah makanya ketika prasangka, kalau memang ada orang yang berijtihad lain arah kiblatnya antara A dan B, maka A dan B tidak boleh saling untuk sholat berjamaah. A menyangka ke sana, B menyangka ke sini misalnya. A sama B tidak boleh untuk sholat berbarengan. Karena apa? A menyangka B salah, B menyangka A salah. Kenapa? Donan, ini donan, prasangka. Tapi kalau yang tiga sebelumnya, mu'ayanah, penentuan, penyentuhan, tanda-tanda, nah ini tidak bisa. Faham? Wal muradu bil aini, dan yang dimaksud dengan ain, sesuatu tadi itu, kama fit tuhfati, sebagaimana dalam kitab Tuhfah.
sammatil baitu, yang sejajar dengan rumah. Artinya Ka'bah. Termasuk apa? Wa hawa'uhu ilas samai as-sabi'ati. Dan udara. Artinya di atas Ka'bahnya. Sampai langit yang ketujuh. Sampai langit yang ketujuh. Dan juga wal ardis sabi'ati, dan bumi yang ketujuh. Kalau sholat di bawahnya. Buat terowongan. Urfan, secara kebiasaan. Naam, ia la yushtaratu al-istiqbalu, tidak disyaratkan penghadapan kiblat fi syiddatil khaufi, di dalam sholat tengah peperangan, amat sangat ketakutan atau tengah peperangan. Wa ma'ulhiqa, dan apa-apa yang diikutkan biha, dengan syiddatul khauf, yang diikutkan dengan sholat peperangan. Misalnya apa? Ibn Hajar mengatakan orang tengah sholat, kemudian tasnya dibawa lari sama orang, dia kelihatan. Tidak boleh dibatalkan, tetap dia sholat sambil mengejar orang tadi itu. Hukumnya seperti hukum sholat syiddatul khauf. Hukum sholat syiddatul khauf, amat sangat ketakutan atau peperangan. Fardon wa naflan, baik itu sholat fardu dan sholat sunnah. Fayusalli fiha, maka dia sholat di dalamnya itu Ka'bah, kaifa amkanahu, bagaimana dia memungkinkannya. Wa fi nafli safarin, dan di dalam sholat sunnah bepergian. Sholat sunnah bepergian, artinya sholat sunnah yang melampaui batas kota. Jaizun, boleh. Walau qasiron, walaupun pendek perjalanannya, asalkan apa? Melampaui batas kota. Asalkan melampaui batas kota. Fayusalli, maka dia sholat li jihati maksodihi, untuk arah tujuannya. Kemanapun arah tujuannya. Wa yastaqbilu mutlaqan fit taharrumi, menghadap secara mutlak kemanapun dalam takbiratul ihramnya. Wa kadza, dan begitu juga, dan juga seperti ini. Mashin, orang yang berjalan, fi ruku'in wa sujudin wa julusin baina sajdah wa julusi baina sajdatain, dalam rukuk, sujud, duduk di antara dua sujud. Cuma kalau naik kendaraan, wa yumi'ur raqibu, agak merunduk ya, orang yang naik kendaraan, biruku'ihi, dengan rukuknya, wa sujudihi, dan sujudnya. Tapi akhfadha, sujudnya lebih merunduk, wujuban, wajib lebih merunduk daripada rukuknya. Itu. Jika ilam yarkab fi nahwi marqadin, jika dia tidak naik di semisal marqadun. Nah. Marqadun yaitu tempat miringnya dia. Misalnya apa? Kahaudajin, seperti di atas tandu. Wasafinatin, perahu. Wa illa, kalau enggak, fayatimu wa yastaqbilu. Nah, jadi kalau memungkinkan untuk menghadap, wajib menghadap. Kalau enggak memungkinkan, dimanapun. Itulah. Kalau bisa menghadap, fayatimu wa yastaqbilu, maka dia menyempurnakan dan dia menghadap. Illam yakun lahu dakhala,
jika tidak ada untuknya masuk fi taisiri safinati, di dalam pemudahan perahu. Taisir, fi tasyiri, di dalam penjalanan. Fi tasyiri, di dalam penjalanan. As-safinati. Wa illa, kalau memang itu masuk kepada penjalanan, artinya kalau memang dia tadi itu sulit, lazimahu fit taharrumi faqat, wajibnya ke takbiratul ihram, di dalam takbiratul ihram saja. Insahula, jika sulit, jika mudah. Jadi kalau memang sulit, ya sudah. Misalnya dia sebagai nakodanya atau supir yang menghadap ketika takbiratul ihram saja. Ketika takbiratul ihram saja. Itu pun insahula ya, jika mudah. Karokibid dabati, seperti orang naik kendaraan. Ya sekarang supir. Kalau emang dia bisa, ya menyempurnakan. Kalau tidak bisa, ya ketika takbiratul ihram saja. Kalau tidak bisa, kaifa amkana, bagaimana mungkinkannya sudah. Paham ini? Wa minha, dan dari syarat-syaratnya sholat, dukhul waktu, masuk waktu. Yakinan, secara yakin. Audonnan, atau secara prasangka. Bijtihadin. Nah ini, prasangka, tidak boleh mau prasangka tanpa ijtihad, tidak. Donnan bijtihadin, prasangka dengan usaha. Wa minha, dan darinya syarat-syarat sholat, al-islamu Islam, wa tamyizu tamyiz, wal ilmu pengetahuan, bi kaifiyatiha, dengan tata caranya itu sholat, bi ayya'rifa af'alaha, dengan sekiranya dia mengetahui perbuatan-perbuatan sholat, wa aqwalaha, perkataan-perkataan sholat, wa tartibaha, dan tertib-tertibnya sholat, idla yatamakkan min niyatiha, karena tidak akan memungkinkan min niyatiha, dari niatnya itu sholat, illa hina idzin, kecuali ketika itu. Ketika itu apa? Mengetahui tata cara sholat. Karena syaratnya niat al-ilmu bil manwi, mengetahui dengan yang diniati. Sekarang dia niat apa? Dia niat sholat. Berarti harus tahu tata caranya sholat. Kalau tidak tahu tata caranya sholat, ya tidak bisa. Tidak bisa sholatnya. Kenapa? Tidak bisa niat. Karena syaratnya niat itu al-ilmu bil manwi, pengetahuan dengan yang diniati. Itu. Kemudian wal ilmu bi fardiyatiha, dan pengetahuan dengan fardunya sholat. Artinya pengetahuan dengan sholat ini bahwasanya wajib. Falau taroddada, maka jika dia bingung, fiha, di dalam fardhiyatis sholah, di dalam kewajiban itu sholat, satu. Au i'taqada an-nafliyata fi sholatin mafrudotin, atau dia berniat sunnah. Dia berniat sunnah fi sholatin mafrudotin, di dalam sholat yang diwajibkan. Maka kedua-duanya meskipun sama gerakannya, lam tan akid, tidak sah. Dia punya sholatan. Paham ini? Wa minha, dan darinya syarat-syarat sholat, alla ya'taqida, hendaknya dia tidak berkeyakinan. Tidak berkeyakinan fardhon muayyanan, satu fardu yang ditentukan, min furudiha, dari fardu-fardunya itu sholat, tidak berkeyakinan apa? Sunnatan sunnah. Bi khilafi mubhamin, dengan perbedaan apabila dalam fardu yang tidak diketahui. Falaisa bisyartin, maka bukanlah dengan syarat. Di annahu lam yaf'al ruknan minha, karena sesungguhnya tidaklah dia melaksanakan satu rukun minha, darinya itu sholat, ma'a i'tiqadi sunniyatihi, bersama keyakinan kesunahannya itu rukun. Tidak apa-apa. Jadi kalau misalnya Anda mengatakan sholat rukuk itu hukumnya adalah
sunnah dalam rukuk sholat duhur. Tidak sah. Karena rukuk sholat duhur hukumnya adalah wajib. Tapi kalau Anda mengatakan ada salah satu gerakan dalam sholat itu yang sunnah, tanpa menyebutkan yang mana, ya tidak apa-apa. Alasannya apa? Karena dia melaksanakan tanpa ada keyakinan ada yang sunnah. Loh, dia ada keyakinan, iya, cuma tidak menyebutkan yang mana yang keyakinan sunnah itu. Faham ini? Itu. Bikhilafi dan dengan perbedaan. Malau i'taqada apa-apa jika dia berkeyakinan. Anna af'alaha sesungguhnya perbuatan-perbuatan salat wa aqwalaha dan perkataan-perkataan salat kullaha semuanya furudun fardu-fardu. Au ba'daha furudun atau sebagian gerakan-gerakan sebagian itu itu kembali kepada aqwal wa af'al wa aqwal atau sebagian dari perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan furudun wa ba'duha sunanun sebagiannya ada yang sunnah-sunnah tapi walam yaksud dan dia tidak bertujuan apa? Bimu'ayyanin dengan yang ditentukan lam yaksud sunnatan sunnah fa innaha maka sesungguhnya hal tersebut salatnya tasihhu sah itu salat walau min alimin walaupun dari orang yang mengerti inda Ibn Hajar. Kalau Imam Romli, waqala Romli min amiyin, harus dari orang yang tidak alim, orang umum. Kalau dari orang alim tidak bisa, harus ditentukan. Mana yang sunnah, mana yang wajib. Faham ini? Wa minha dan darinya syarat-syarat salat. Darinya syarat-syarat salat, as-satru penutupan. Li jami'il aurati untuk seluruh aurat. An uyulil insi wal jinni dari pandangan manusia dan jin wal malaikati malaikat berarti malaikat jin juga mengetahui makanya masuk kamar mandi kan bismillahilladzi la ilaha illa huwa baca itu untuk menjaga pandangan jin ma'al qudrati alaihi bersama kemampuan atasnya satar penutupan walau fi dzulmatin walaupun dia salat dalam keadaan kegelapan wa khalian dan dia sendirian kenapa ta'adduban ma'allahi ta'ala sebagai bentuk penghormatan adab bersama Allah ta'ala bersama Allah yang maha tinggi. Faham ini? Nah, aurat apa artinya? Wal auratu lughatan an-naqsu. Aurat dalam arti bahasa yaitu kekurangan. Wa syar'an arti syariat tutlaku dimutlakan ala ma yahrumu atas apa-apa yang haram. Nadharuhu melihatnya. Wa huwa jami'u badanihi. Imra'atan dari seluruh badannya. Wa huwa jami'u badani imra'atin wala amatan. Yaitu seluruh badannya perempuan walaupun budak. Ini aurat. Ya, dalam arti apa? Dalam arti nikah itu. Kalau dalam arti sholat sebetulnya aurat mayajibu satruhu, apa-apa yang wajib penutupannya. Kalau dalam arti nikah itu mayahrumu nadharuhu. Itu dari mim babin nikah itu. Dari masalah bab nikah. Jadi aurat kalau masalah bab nikah apa-apa yang haram melihatnya. Kalau dalam bab sholat apa-apa yang wajib untuk menutupnya. Seluruh badannya perempuan, walaupun budak perempuan, wajib ditutup seluruh badannya ya. Wa ini fasala, walaupun terpisah, kasya'riha al-mubani, seperti rambutnya itu perempuan yang terputus. Paham ini? Fayahrumu maka haram. Oh bukan. Al-mubani yang jelas ya. Kasya'rihi al-mubani, seperti rambutnya itu perempuan yang jelas. Fayahrumu maka haram ala rajuli atas laki-laki.
Haram apa atas laki-laki? Nadharuhu melihatnya, wa aksuhu itu sebaliknya. Perempuan kepada laki-laki. Wa hadza yadhkurunahu dan ini menyebutkannya para ulama fin nikahi dalam masalah nikah. Wala yunafihi dan tidak mengosongkannya kaulahum perkataan mereka para ulama. Auratul mar'ati auratnya perempuan indal ajanibi di hadapan yang bukan mahram jami'ul badani ghairal wajhi wal kaffaini selain badan dan kedua telapak tangan. Karena ada yang mengatakan auratnya perempuan di depan laki-laki yang bukan mahram itu kan seluruhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Tadi mengatakan apa? Seluruh badannya. Yang mengatakan selain badan dan kedua telapak tangan li'annal murada bihi ma yusamma auratan. Karena yang dimaksud apa-apa yang dinamakan dengan aurat. Wa bil awali ma yahrumu nadharuhu, ya. Apa-apa yang haram untuk melihatnya. Kamu doai. Kalau mau ditanya, auratnya perempuan itu mana misalnya? Dia katakan auratnya perempuan yaitu seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Berarti wajah dan kedua telapak tangan itu bukan merupakan aurat, kan gitu kan? Tapi haram untuk dilihat. Nah, apa doai? Berarti ditutup semuanya. Itulah. Wal muradu bil aurati huna wal auratu dan yang dimaksud bil aurati dengan aurat huna di sini minar rajuli mutlaqon dari laki-laki secara mutlak. Berarti laki-laki secara mutlak haram melihatnya. Kalaupun ada yang mengatakan auratnya perempuan itu seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan, ya tetap apa? Tetap wajib untuk menutupi. Karena apa? Wajah dan kedua telapak tangan bukan merupakan aurat menurut pendapat yang kedua, kan gitu kan? Tapi haram dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram. Sedangkan di sini yaitu kemutlakan bagi laki-laki, gitulah. Ya sama ya berarti kan? Ngerti maksud ini? Terus wa biman fihi rikun min ghairihi dan di dalam seseorang yang dalamnya ada perbudakan dari selainnya ma baina surati wa rugbati dari pusar ma baina apa-apa antara surrah wa rugbah antara pusar dan lutut wa jami'ul badani ghairal wajhi wal kaffaini minal hurri wa ghairihi dan seluruh badan selain wajah dan kedua telapak tangan minal hurri dari seorang yang merdeka wa ghairihi dan selainnya kama ya'ti sebagaimana akan datang selainnya budak. Selain budak itu apa? Ama itu auratnya dalam sholatnya yaitu antara pusar dan lutut seperti laki-laki. Nah cuman kalau ada ama budak perempuan kan auratnya dalam sholat antara pusar dan lutut, ya kan? Kalau dia pun sholat seperti itu dilihat oleh laki-laki ya haram. Ibaratnya ditutup juga tidak boleh kan? Faham ini? Wa syartu satri dan syarat penutup di sini yang dimaksud penutup itu apa? Ayyakuna bima yasturu bihi adanya dengan apa-apa yang menutup bihi dengannya apa-apa launu jami'il basyarati warna untuk seluruh kulit fi majlisit tukhatabi di dalam majelis yang berhadapan-hadapan yaitu 1,5 meter bin nisbatil mu'tadili dengan nisbah orang yang sedang mu'tadil basar sedang pandangan apabila pandangan yang sedang gitu. Paham ini? Nah. Wa in hakal hajmu walaupun ngepres bentuk. Ya, ini kan ngomong bukan masalah halal haram ya kan? Ini masalah aurat, nutup apa enggak? Di situ toh. Meskipun kalau menggunakan ngepres ya haram. Haram dari apa? Haram dari menimbulkan syahwat. Au lam yu'tad atau yang tidak dihitung misalnya. Tidak nempel. Asalkan ketutup. Seperti apa? Katinin. Tin itu air yang bercampur dengan tanah sehingga keruh, tidak kelihatan.
Atau wama'in kadirin, air yang keruh, lumpur ya, ini ya. Wala budda, dan harus ayakuna, adanya itu penutup, mayasturu, apa-apa yang menutup apa? Launal basyarati, terhadap warna kulit, satiron, satu bentuk penutup, li jami'i badanil mar'ati, untuk seluruh badan seorang perempuan, al-hurrati, perempuan yang merdeka, wal khuntha, dan seseorang yang memiliki dua kemaluan, al-hurri, yang merdeka, illal wajha wal kaffain, kecuali wajah dan kedua telapak tangan dalam sholat. Ya, kaffain ini dohron wa batnan, bagian dohir dan bagian batin, ilal ku'ain, sampai kedua pergelangan. Fala yajibu, maka tidak wajib satruhuma, maka tidak wajib penutupan atas keduanya, kedua pergelangan. Li'annahuma ghayatun, karena sesungguhnya kedua pergelangan puncak. Lima yajibu satruhu, untuk apa-apa yang wajib penutupannya. Wa ayyakuna, dan adanya ma yasturu, apa-apa yang nutupi, launaha, warnanya kulit, aidon, apa itu? Satirul jami'i, penutupan keseluruhan, ma baina surrati wa rugbati, apa-apa antara pusar dan lutut, ma'a juz'im minhuma, bersama bagian dari keduanya, pusar dan lutut. Jadi harus terkena juga. Jadi gini, kalau dikatakan apakah penutupan antara pusar dan lutut, kan pusarnya sendiri, lututnya sendiri, bukan. Cuma wajib ditutup. Karena apa? Malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa-apa yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya, maka hukumnya adalah wajib. Ini lihat tahakkoko, supaya dia yakin. Yakin apa? Satrul aurati, penutupan aurat. Bin nisbati, dengan nisbah, apabila disandarkan, lidzakaril wadhihi, untuk laki-laki yang jelas, artinya bukan yang khuntha, wal amati, dan budak perempuan. Budak perempuan yakni, yaitu man fiha, barang siapa yang dalamnya budak perempuan, rikun, perbudakan. Walau mukatabatan, walaupun budak mukatab, yang ada perjanjian, kalau bisa bayar sekian akan bebas. Wa muba'adotan, walaupun budak muba'ad, artinya separuh hari merdeka, separuh hari ini budak. Wa muwalad, yaitu seorang budak yang hamil memiliki anak dari sayyid, yang merdeka bila matinya sayyid. Meskipun itu, wa ayyakuna satru, dan hendaknya ada itu penutupan, mingkulil jawanibi, dari seluruh sisi. Lakinnahu, akan tetapi, la yajibu min asfalin, tidak wajib dari bawah. Fis sholati, di dalam sholat, wa kharijiha, dan di luarnya itu sholat. Kebalikan sama khuf. Kalau khuf dari atas tidak apa-apa, dari bawah tidak boleh. Tapi kalau aurat, dari bawah tidak apa-apa, dari atas tidak boleh. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Hah? Nggak ada.